Sepasang anak kembar ini menyelinap keluar untuk mencari sang ayah. Tak disangka, di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang bocah yang pingsan karena lapar. Setelah sepasang anak kembar itu menolong bocah itu berdiri, mereka terkejut menemukan bahwa bocah itu terlihat persis sama dengan kakak laki-laki mereka. "Aku lapar, kakak ketiga. Bocah ini terlihat seperti kamu dan kakak kedua. Ini pasti bukan hal yang sederhana. Yan, telepon Erbao untuk memberitahunya. Katakan bahwa kita menemukan seorang saudara laki-laki. Biarkan dia datang ke taman mencari kita." Maka, Erbao yang datang segera menggunakan teknologi canggih. Dengan kemampuannya, dalam waktu singkat, dia menemukan identitas asli bocah itu. "Namamu Xiao Yiming. Ayahmu adalah Xiao Jingnan. Kamu dan ibuku sama-sama suka desain perhiasan. Tidak heran kamu terlihat sangat mirip dengan kami. Ternyata dia adalah anak ayahku. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya ibu?" Bocah itu memberitahu mereka bahwa wanita jahat di rumahnya bukan ibu kandungnya. Kemarin, dia mendengar wanita jahat itu berkata bahwa ibu kandungnya bernama Su Churan. Dia berteriak bahwa dia bisa menghancurkan Su Churan. Sekarang dia bisa menghancurkan anaknya. Setelah bocah itu mendengar semuanya, dia ketakutan dan mencari ibu kandungnya. Ketiga saudara itu terkejut setelah mengetahui kebenaran. Bocah yang mereka selamatkan ternyata adalah saudara kandung mereka. Di sisi lain, Presiden tahu bahwa anaknya hilang. Dia sedang mencari anaknya dengan pengawalnya. Sementara itu, wanita itu juga mencari ketiga anaknya. Pada saat ini, mereka juga mendengar panggilan itu. Maka mereka mulai merencanakan tindakan terpisah. Biarkan anak ketiga menghentikan ayah mereka yang licik. Kemudian biarkan adik yang baru dikenal pergi bertemu dengan ibu mereka. Anak ketiga dengan cerdik menabrak Presiden. Dan langsung berpura-pura kesakitan. Punggungku terluka, sangat sakit. Apakah kamu baik-baik saja, anak kecil?" "Ayah, kamu memanggilku apa?" "Ayah, apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Aku adalah putramu yang hilang selama bertahun-tahun, Susan Duo." "Apakah Susan Duo adalah adik dari Su Erbao? Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Aku pasti berpikir terlalu banyak. Anak kecil, aku bukan ayahmu. Aduh, pinggangku terluka, sangat sakit. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk pengobatan." Saat itu, Presiden juga menerima telepon dari putranya, dan memberitahunya bahwa dia berada di dekat rumah sakit, memintanya untuk mencarinya. Melihat ayah Presiden memeluk adiknya dan pergi, bocah itu juga bersiap-siap untuk bertindak dan bertemu dengan ibunya. Dia menggunakan metode yang paling ekstrim dan bersiap-siap melompat ke sungai. Untungnya, wanita itu menemukannya tepat waktu. Dia diselamatkan. Wanita itu dengan lembut menenangkan bocah di depannya, dan memberitahunya bahwa tindakannya sebelumnya sangat berbahaya. Namun, bocah itu menatapnya dengan tajam. Ternyata ibu yang selalu diinginkan dan dirindukannya, memberikan kelembutan yang sama seperti yang dia bayangkan. Wanita ini juga terkejut menemukan bahwa bocah di depannya ternyata sangat mirip dengan putranya sendiri. Namun, bocah ini berkata, "Desain perhiasanku jatuh ke air. Aku hanya ingin turun dan mengambilnya." Wanita itu langsung memuji bocah itu. Dia bisa membuat desain perhiasan pada usia yang begitu muda. Dia bahkan tidak lupa mengatakan kepadanya betapa pentingnya desain itu. Bahkan tidak menganggap keselamatan hidupnya sendiri penting. Jangan pernah lakukan hal berbahaya seperti ini lagi di masa depan. Bocah itu mendengar ibunya begitu peduli padanya. Dia segera mengundangnya 3 hari kemudian untuk mengikuti kompetisi perhiasan yang diadakan oleh ayahnya. Nanti, dia akan mencoba segala cara untuk membuat ibunya menjadi gurunya sendiri. Dengan cara ini, dia bisa tinggal bersama ayahnya di rumahnya. Wanita itu melihat bocah itu yang terasa akrab. Dia juga tidak tega menolak undangannya. "Aku setuju." Kemudian dia mengantarkan bocah itu ke rumahnya. Dan adegan ini terlihat oleh Presiden, menganggap wanita itu memiliki motif yang tidak murni. Dengan sengaja memanfaatkan putranya untuk mendekatinya. "Ayah, Xiao Yiming, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu pergi dari rumah? Mengapa kamu bersama dengan Su Churan?" "Maaf, ayah, wanita jahat itu tidak membiarkanku belajar desain. Ketika aku keluar untuk bersantai, aku bertemu dengan wanita itu. Jadi begitu. Tapi mengapa Su Yuan tidak membiarkan Yiming belajar desain?" "Ayah, aku benar-benar ingin belajar desain. Bisakah kamu mencarikanku seorang guru untuk mengajariku?" "Bagaimana kamu ingin mencarinya? Mari kita mengadakan kompetisi desain perhiasan. Orang yang mendapatkan peringkat pertama dalam kompetisi, biarkan dia menjadi guruku." "Ayah, apakah kamu tahu siapa wanita itu?" "Ada apa?" "Dia adalah ibuku. Xiao Yiming. Aku akan membantumu mengadakan kompetisi desain. Aku juga bisa membantumu mencari guru untukmu. Aku mendukungmu dalam hal apapun yang kamu ingin lakukan. Tapi pergi dari rumah seperti ini. Jangan terjadi lagi. Dan jangan sembarangan mengaku seseorang sebagai ibumu di masa depan. Su Yuan adalah ibumu. Apakah kamu mendengar?" Xiao Yiming mengirim pesan kepadaku. Ibu akan mengikuti kontes desain perhiasan. Di sebelahnya, siapa wanita itu? Dia adalah Su Yuan, ibu tirinya Xiao Yiming. Juga